Ya sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Basis DKI Jakarta. Dan saya masih bersama narasumber saya, Pak Nasir, dan juga bintang tamu saya, Ari Untung. Kita masih semakin menarik ya. Saya kadang manggilnya karena Ari manggilnya Ustadz, jadi saya pengen Ustadz. Tapi kalau gini Pak Nasir bingung. Ya jadi Pak Nasir. Kamu baru Ustadz Adi Hidayat tuh. Iya, ya. Amin. Ya Ustadz Adi, hati-hati Ustadz Adi. Ada yang mirip sekarang. Nah ini kita melanjutkan tentang pembahasan tentang zakat nih. Ini ada undang-undangnya kan. Kalau tadi kan dibilang dari 11 ulama yang akhirnya negara mengakomodir sendiri untuk lembaganya sendiri. Ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ya. Ini bisa dijelaskan mungkin lebih detail undang-undangnya seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau kita di Indonesia bersyukur nih dari aspek regulasi bisa dikatakan sudah sempurna di Indonesia. Sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Itu amandemen dari undang-undang sebelumnya tahun 99. Waktu zamannya presidennya Pak Habibie. Kemudian sudah ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Kemudian ada peraturan Basnas. Jadi Indonesia kan bukan negara muslim ya, bukan negara muslim. Jadi diakomodir dari undang-undang. Jadi yang menarik nih. Jadi pernah dari Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia melihat regulasinya di Indonesia, dia diminta semuanya nih. Mau diterapin di negaranya nih. Tapi pasti ya. Cuma satu katanya kelemahan undang-undang Indonesia. Bagian zakat ini tidak diwajibkan, masih sifat himbauan. Wah ini katanya. Iya, ini kan di undang-undang kita kan masih sifatnya himbauan ya. Jadi belum diwajibkan, misalnya muslim yang pendapatannya segini diwajibkan. Pasti diterapkan seperti pajak gitu. Iya, mungkin bisa seperti itu. Sampai saat ini masih himbauan. Masih himbauan ya. Iya, saya pikir kemarin ini Majelis Ulama sudah melakukan kajian gimana kira-kira kalau zakat ini bagi yang muslim yang pendapatannya sekian sudah diwajibkan. Iya benar. Makanya memang harus ada, sepertinya perlu ada kebijakan karena udah kewajiban ya. Iya, dari Allah sudah jelas, tinggal negara yang gitu kan. Kalau misalnya orang suka bikin konten wah sedekah berapa nih gede gitu kan, gitu. Kalau zakat gede emang mau dikasih tahu atau enggak emang udah wajib. Wajib zakat harus dikeluarkan. Pahalanya bisa luntur tuh kan. Kalau misalnya disuti gitu, pahalanya bisa luntur apa gimana gitu. Kalau zakat mau disut mau enggak emang udah wajib segitu gitu kan. Iya, zakat malah harus disiapkan ini. Gitu. Ini menarik ya sebenarnya. Tapi justru banyak juga kan negara zaman dulu tuh pembangunan itu dari zakat bisa juga kan? Luar biasa. Misalnya pada zaman Umayyah itu sampai zakat itu difungsikan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan harga makanan pokok. Sampai seperti itu. Termasuk kan kita ada asnaf sabilillah di situ. Itu termasuk dulunya untuk kan ada pejuang-pejuang yang tidak sempat mencari rezeki karena harus berjuang segala macam, karena punya keluarga, itu bisa ditanggung dari dana zakat. Bahkan Bizantium ketika itu perbatasan itu disupport masyarakat situ juga dari. Oh jadi gajinya para mujahid itu dari zakat. Dari zakat. Jadi sudah tergambar luar biasa. Efek zakatnya itu luar biasa sekali. Dia nggak mau bela negara, kenapa? Butuh buat kerja aja. Kalau dulu udah aman, bela-bela aja gitu kan. Jadi ada kesalahan persepsi di kita menganggap bahwa zakat itu hanya untuk bagi-bagi sekian ribu, 10.000, hanya bukan itu, harus membangun peradaban dan harus menyelesaikan permasalahan mustahik. Ketika mustahik misalnya butuh usaha, modal misalnya 10 juta, 20 juta, itu harus disupport. Jadi kata Imam Syafi'i, zakat itu tidak dibagikan semangkok 2 mangkok hanya untuk kebutuhan itu, tapi bagaimana dia tidak meminta. Karena kan meminta dalam Islam itu sangat diingatkan lah ya dan dilarang. Jadi harus betul ketika misalnya dia nggak punya rumah kebakaran misalnya, ya harus disiapkan kebutuhan dasarnya. Ketika sakit misalnya harus dioperasi, harus jadi kayak dana standby juga gitu untuk muslimin ya. Iya betul. Gitu. Jadi nggak ada bisa membuat masyarakat nggak jadi gampang minjem sama orang. Minta kemana-mana. Minta kemana-mana. Mungkin itu belum ini ya Pak. Belum terlalu tersosialisasikan ke masyarakat ya untuk soal mereka bisa ke Basis DKI misalnya mereka membutuhkan untuk membangun usaha atau mereka butuh untuk ke rumah sakit untuk apa. Nah itu mungkin sosialisasinya harus lebih ini lagi kali ya Pak. Kita ada bangun pesantren tahfiz defabel. Jadi kami lihat di DKI itu ada sekitar 44.000 difabel. Disabilitas. Kemudian pernah kami membutuhkan untuk
penerjemah. Ternyata mungkin kalau bahasa Indonesia gampang, tapi ketika yang baca Al-Quran hadis, ternyata kami nggak temukan. Wah, ini kewajiban fardu ain buat Basnas nih untuk menyiapkan orang yang bisa itu. Dan termasuk ketika khutbah, banyak orang yang tidak bisa mendengar, otomatis kan nggak tersampaikan tuh pesan-pesan agama. Akhirnya kami bangun pesantren Tahfiz Difabel. Dan ini sampai dari Yordan aja sudah berkunjung nih. Lihat gimana dana zakat dimobilisasi orang-orang yang diberi keterbatasan oleh nggak bisa mendengar. Bahkan sudah ada yang hampir hafal setuju dengan cara-cara begini. Oh, yang bahasa isyarat itu? Iya, bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu. Kita targetnya kan insya Allah akan ada hafal Quran dari orang-orang yang Masya Allah. Atau misalnya kita berharap juga di masjid-masjid besar misalnya di Jakarta, kalau pas khutbah supaya mereka juga bisa mendengarkan khutbah pesan-pesan agama, ya kita coba menyiapkan yang bisa menerjemahkan itu. Jadi insya Allah dahsyat kalau memang kita umat ini bisa melaksanakan hujibah. Di mana ini pesantrennya? Di Lebak Bulus. Oh, kalau Lebak Bulus. perlu ada muzaki atau ada yang mau lihat program Basnas Basih, kami sangat senang bisa melihat bagaimana kami membangun kawasan. Kami sekarang ini ada bangun kawasan halal di Matraman. Jadi ada 38 pedagang yang kita bantu, kita siapkan tempatnya yang bagus sehingga orang senang untuk makan di situ. Kemudian kami kerjasama dengan LP POM MUI untuk terus membina aspek kehalalannya. Termasuk kami juga kerjasama dari aspek kelayakan makanannya, sehat enggaknya. Jadi ini baru pertama ini di Indonesia. Ada sebuah kawasan halal di Indonesia. Masya Allah. Ini dari dana zakat. Jadi bahkan para wali kota ini berharap nih di semua wilayah ininya ada kawasan halal nih. Dibuatkan kawasan halal. Jadi ini salah satu kedudukan Bazi sebagai operator pengelola zakat ini harus kreatif sebenarnya ya Pak? Betul. Jadi untuk harus mensupkannya ke mana saja yang bermanfaat. Jadi harus bisa melihat langsung apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi masyarakat bawah. Misalnya di Jakarta itu kebakaran itu sampai sekitar 2.000 tuh per tahun tuh. Tentu banyak orang kehabisan rumah. Kami itu per tahun sekitar rata-rata membangun sekitar 600 rumah. Kita siapkan, kita bangunkan rumah. Kemudian yang usahanya mungkin kalau yang ini yang naik MRT di Terowongan Kendal, kami punya binaan di situ, Cafe Defabis. Jadi yang dagang di situ para ini difabel di situ. Bahkan kunjungan juga banyak nih. Kemarin dari Amerika, bahkan tamu para gubernur ketika zamannya Pak Anies itu diajak ke sana untuk melihat seperti apa, bagaimana memuliakan orang-orang yang terbatas dan bagaimana memberdayakan. Nah lalu kendalanya Pak, pasti kan menjalani ini semua pasti ada kendala nggak? Mulus-mulus aja lah istilahnya. Ini kendala apa yang dihadapi oleh Basis? Pertama memang ada kendala internal dari kami untuk menyiapkan amil-amil yang betul-betul totalitas, amanah juga. Amanah. Ada orang yang pemahaman agamanya bagus tapi manajemennya bermasalah. Ya, jadi kita harus cari orang yang pemahaman agamanya bagus, kinerjanya bagus, kemudian kinerjanya bagus. Karena memang ketika kita bicara lembaga ini adalah membangun integritas amanah. Di saat tercederai, akan sangat susah untuk mengangkatnya. Nama kemudian, sampai Islam juga kena. Iya, sampai semuanya kena. Kemudian yang terkait dengan sosialisasi, ini kan harus kita dakwahkan terus-menerus nih. Kalau kami menggunakan dana operasional kami untuk gunakan untuk berdakwah, kan kami dibatasi nih maksimal 12,5% dari dana yang diamanahkan kami untuk kita gunakan untuk operasional. Di situ ada gaji, ada sosialisasi. Untuk kerjasama dengan TV baru tahun ini Basnas masih bisa laksanakan. Ini saya pikir kalau ini menjadi kesadaran kita semuanya, ini para teman-teman kita misalnya kayak Mas Ari Untung yang artis, bagaimana ikut mendakwahkan, TV juga bisa bekerja sama, mendakwahkan. Saya yakin dahsyat. Dahsyat banget. Dahsyat. Ya. Tapi sebetulnya edukasi mengenai zakat dan wakaf ini kalau misalnya dinaikkan solusi sebenarnya keuangan luar biasa. Ya, kayak mungkin nggak perlu minjem kali gitu. Iya, nggak mungkin. Bahkan negara ini kalau ada masalah bisa solusinya di ini. Kayak di DKI ketika kebakaran kan dari APBN kan membutuhkan waktu. Basnas basis DKI ada. Misalnya kayak yang tadi kami bangun kawasan halal, itu tercatat ada di Jakarta Pusat itu sebagai istilahnya loksem. Itu lokasi sementara. Jadi para pedagang itu nggak bisa tenang berdagang. Karena setiap saat bisa out, ya. nggak diusir, biasa di apa. Nah, dengan adanya pembinanya,
tempatnya kita bangun dengan baik, sekarang jadi lokbin, lokasi binaan. Jadi mereka tenang berdagang, tempatnya bagus, kita bantu. Misalnya juga kita akan ada lomba nasi di situ supaya masyarakat bisa berbondong-bondong melihat. Ya, jadi masyarakat juga tahu nih ada kawasan ada halal kawasan ini. halal, Menarik ya. sekali. Masya Allah. Jadi- Bagus kreatifnya. Nah, tapi Ri kita lanjutin lagi setelah Iya, Bu, ya. ya sahabat Insight, jangan kemana-mana, kita semakin mengerti tentang zakat karena pembicaraan kita tentang awalnya zakat, seperti apa berzakat, terus kalau kita berzakat sebenarnya digunakannya untuk kemana saja. Nah ini sudah dijelaskan, jadi jangan kemana-mana, kita akan saksikan Insight setelah yang berikut ini.